Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, baik. Ibu baik juga ya. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Firyal Akbar sebagai mediator bersertifikat hari ini mendampingi Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memediasi hari ini terkait dengan permasalahan yang Bapak Ibu alami. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai kegiatan kita pada hari ini, tentu saja saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dimulai dari Ibu dulu. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih, saya Ibu Ica, alamat Limboto, Herpulawa. Baik, Ibu Ica ya di Limboto. Kemudian yang selanjutnya Bapak. Perkenalkan, nama saya Obin. Alamat tempat tinggal saya di Kaibulan Limbot. Oke, jadi sama-sama dari Limboto ya Bapak Ibu ya. Oke, pertama-tama saya juga ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa apakah sebelumnya Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan serupa seperti ini tentang mediasi? Atau baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Saya belum pernah juga. Kalau begitu, saya akan menjelaskan bahwa kegiatan mediasi ini tidak lain dan tidak bukan itu tujuannya adalah untuk bagaimana supaya permasalahan Bapak Ibu ini bisa selesai secara baik, secara rukun, secara damai. Nah, artinya sebenarnya Bapak Ibu pun hadir hari ini bersama saya memiliki tiket untuk menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Olehnya itu ya marilah kita melaksanakan kegiatan ini juga dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu saja sebelum kita juga melaksanakan ada beberapa rule atau aturan yang harus kita sepakati sehingga dalam kegiatan nantinya bisa berjalan secara baik. Misalnya yang pertama, sepakat kita dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, ketika Bapak Ibu nanti saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, disampaikan secara baik, secara sopan, tidak bertutur kata yang tidak bagus, tidak mengumpat dan sebagainya. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua, saya harapkan dalam kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan permasalahannya secara jujur ya, secara baik, tidak ada mungkin tendensi atau intervensi, sehingga saya bisa mendengarkan dari masing-masingnya. Sepakat ya? Oke, kemudian tentu saja kita tidak mengharapkan kegaduhan dalam kegiatan kita kali ini. Olehnya itu nanti untuk tertibnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pendapatnya, dan antara pihak tidak boleh saling memotong, tidak boleh saling menyela gitu ya. Sehingga ya kalau misalnya Pak Obin kemudian Ibu Ica nanti menyampaikan pendapatnya harus selesai dulu. Nanti saya kasih kesempatan semua baru bisa bicara. Bagaimana, sepakat? Ya. Oke. Nah, jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin dimasukkan untuk rule-nya kita hari ini silakan. Atau kalau misalnya yang ketiga tadi sudah cukup, kita akan segera mulai. Bagaimana? Ya. Sudah cukup ya? Baik. Kita mulai Bapak Ibu. Sebelumnya juga saya sampaikan bahwa karena kegiatan ini menimbulkan biaya, jadi kegiatan mediasi hari ini itu dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan kita hari ini biayanya adalah 500.000. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Baik, kita mulai kegiatan kita hari ini. Posisi saya adalah sebagai mediator. Saya sebelumnya tidak tahu Bapak Ibu, jadi posisi saya harus netral. Saya sebagai orang yang tidak memihak apakah kaitannya dengan Ibu Ica atau Pak Obin ya. Jadi posisi saya netral yang tujuannya untuk mendamaikan atau memperjernih permasalahan yang Bapak Ibu sekalian sedang alami. Nah, olehnya itu di sini yang menuntut siapa? Saya. Ibu
Ibu Ica ya. Oke, untuk kesempatan yang pertama saya berikan dulu kesempatan kepada Ibu Ica untuk menceritakan kenapa sampai ingin menuntut atau memperkarakan saudara atau Pak Obin ini. Silakan Bu. Ya, jadi pertama-tama saya menyampaikan bahwa saudari Obin ini adalah teman dari sepupu saya. Pada bulan Februari di tahun 2020 dia datang meminjam uang sebesar 20 juta. Katanya untuk keperluan keluarga, urusan keluarga ya. Iya. Ya. Pada saat itu saudara Obin berjanji akan mengembalikan uang 20 juta ini dalam jangka waktu 6 bulan. Artinya jika dihitung itu lunas pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, Juni 2020. Tetapi pada sampai saat ini pembayarannya itu baru 12 juta dan terakhir pembayaran itu lewat dari bulan Juni, itu sudah Desember 2020. Nah, di 2021 sampai dengan 2022 ini saudara Obin saya hubungi, saya telepon tidak ada respon, saya WhatsApp tidak ada respon, sehingga saya berniat untuk menyelesaikannya melalui laporan di Polres Limboto begitu rencananya. Tapi saya masih mau melihat niat baik saudara Obin ini. Apabila ingin menyelesaikan harus ada perjanjian dulu atau bagaimana, saya serahkan kepada Bapak Mudianto. Oke, jadi sudah jelas ya disampaikan tadi oleh Ibu Ica posisinya sebagai penggugat ya. Nah, saya ingin mendengar penjelasan dari Pak Obin dalam hal ini sebagai tergugat. Apakah tadi yang disampaikan oleh Ibu Ica itu memang betul ada proses ini kan utang piutang ya yang belum diselesaikan. Silakan Pak Obin. Baik, terima kasih. Mengenai pinjaman terhadap Bu Ica, insya Allah saya janjikan bulan depan yang sisanya 8 juta akan saya lunasi. Oke, berarti yang baru dilunasi 12 juta. Iya, baru 12 juta. Berarti Pak Obin mengakui ya bahwa ada proses ini. Iya, ada proses. Oke, itu Pak Obin punya alasan kenapa belum bisa menyelesaikan semuanya? Iya, saya punya alasan. Kalau misalnya saya tidak dapat melunasi yang sisanya, saya akan jaminkan kendaraan saya. Kira selama ini kenapa Pak Obin belum menyelesaikan? Apa Karena memang dananya belum ada? Iya, dana belum cukup. Makanya saya belum bisa menghubungi Ibu Ica karena memang dana yang saya miliki belum cukup untuk melunasi. Oke. Ya, Tadi yang mau diselesaikan? kalau misalnya dalam waktu bulan depan ini saya belum lunasi, saya akan jaminkan kendaraan saya atau roda 2 saya. Oke. Jadi Bu Ica tadi dengar ya, Pak Obin belum bisa menyelesaikan karena memang belum ada dananya, dan dia berjanji dalam waktu 1 bulan ya Pak Obin ya untuk menyelesaikan itu, dan dijaminkan nanti kalau misalnya dalam sebulan tidak bisa lunas, Ibu bisa mendapatkan kendaraan motor ya. Bagaimana Ibu Ica dengan ini tadi pernyataan Pak Obin? Apakah bisa Ibu Ica terima atau ada tawaran lain? Ya, pada prinsipnya saya masih menerima itu yang menjadi tawaran Pak Obin, tetapi saya butuh kejelasan apakah itu surat perjanjian dan batas waktu tanggal berapa itu diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, diberikan kendaraan itu pada tanggal berapa, sehingga saya jelas. Ketika lewat dari tanggal itu, tetap mohon maaf saya akan melaporkannya ke Polres Limboto kalau memang tidak diselesaikan pada perjanjian yang akan dibuat. Oke, jadi jelas ya Pak Obin ya, itu permintaan Ibu Ica. Jadi Ibu Ica insya Allah akan menerima, tetapi Pak Obin perlu memperjelas tanggal berapa Pak Obin menyelesaikan. Hari ini kan tanggal 27 Agustus. Dalam waktu 1 bulannya, kira-kira tanggal berapa Pak Obin bisa menyelesaikan?
Insya Allah tanggal 20 Tujuhnya lagi 27 September paling lambat ya. Paling lambat. Oke, bagaimana? Iya. Ibu Ica bisa ya? Oke, iya. Nanti dibikinkan surat perjanjian. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Saya kira karena tadi tujuannya memang Bapak Ibu sekalian hadir di sini sebenarnya punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tadi sudah dicapai kesepakatan. Saya mengulang kembali bahwa proses permasalahan ini mulainya dari utang piutang yang dipinjam sebesar 20 juta, kemudian yang baru dibayar sampai hari ini baru 12 juta, dan Pak Obin insya Allah akan melunasi tanggal 27 September ini paling lambat. Dan ketika tidak dilunasi, jaminannya adalah 1 unit kendaraan. Tetapi kalau misalnya Ibu Ica tidak menerima itu, Pak Obin akan diperkerakan sama Ibu Ica. Pak Obin menerima itu juga, Iya. Ibu Ica begitu ya. Iya. Nah setelah itu nanti hari ini saya juga akan membuat akta dadingnya, akta perdamaiannya sesuai dengan kesepakatan kita hari ini. Terima kasih. Saya pikir kalau misalnya masih ada hal yang ingin disampaikan, Ya, sudah cukup ya. Dan saya harap setelah ini Bapak Ibu bisa komit, terutama Pak Obin, untuk segera menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pikir cukup kegiatan kita untuk mediasi kali ini. Nanti saya buatkan dulu akta dading, akta perdamaian, dan nanti akan ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Ya. Oke, kita sama dulu. Ya, Bapak Ibu juga sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.